sini kami mendapat judul Hakikat dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fauzia Ramadhani dengan NIM 1101212023 dari kelas 001 dan partner saya Nur Azizah dengan NIM 1101214003 dari kelas 002. Jadi yang pertama ada pengertian bahasa. Apa sih bahasa itu? Nah, jadi secara umum, bahasa itu diartikan sebagai alat ekspresi diri sejak kecil. Manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Lalu tahap permulaan tumbuh kembang, bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk ekspresi diri. Lalu bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan juga mengidentifikasi diri. Nah, jadi ada menurut para ahli ya bahasa itu. Di sini kami mengambil 3 para ahli. Yang pertama, bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut menurut Asu Herman. Terus yang kedua, bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama menurut Sunjono Darjowijono 2005. Menurut Krida Laksana dan Joko Ono dalam Cair 2014-32, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Lalu ada hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah dasar atau intisari atau kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Berikut beberapa hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa itu sebuah sistem bahasa bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tetapi diatur oleh pola-pola yang sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. Yang kedua, bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang ketiga, bahasa itu arbitrer, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Lambang bunyi sudah memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Lambang bunyi itu ada yang wujudnya konkret dan ada yang abstrak. Contohnya kata agama, tidak ada acuan atau referen bendanya. Yang terakhir, bahasa itu konvensional. Penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional, yaitu berdasarkan kesepakatan masyarakat penuturnya. Terus ada fungsi bahasa. Secara umum bahasa fungsi tersebut, fungsi bahasa secara lebih rinci ada berbagai macam, yaitu yang pertama sebagai fungsi kebudayaan. Terbagi menjadi 2, bisa sebagai sarana perkembangan kebudayaan, sebagai jalur penerus kebudayaan. Yang kedua, fungsi kemasyarakatan. Berdasarkan ruang lingkupnya dibagi menjadi 2, yaitu bahasa nasional, yang bahasa secara umum digunakan untuk berhubungan atau berkomunikasi antar suku dan daerah, serta bahasa kelompok. Berdasarkan bidang pemakaiannya, ada bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Bahasa resmi ya digunakan dalam kondisi atau suasana formal seperti kita bersama dosen atau ada acara-acara besar. Kalau bahasa tidak resmi, non-formal sehari-hari dengan teman dan lainnya. Terus ada fungsi pendidikan.
A. Fungsi integratif. Bahasa sebagai alat membuat anak ingin dan sanggup menjadi anggota suatu masyarakat. Yang B. Fungsi instrumental. Penggunaan bahasa untuk keuntungan material, memperoleh pekerjaan, meraih ilmu, dan sebagainya. Ini seperti wawancara. Terus yang C. Fungsi kultural. Penggunaan bahasa sebagai jalur mengenal dan menghargai adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan. Lalu ada fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Bahasa sebagai bahasa nasional itu berfungsi yang pertama lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan juga bahasa. Yang terakhir ada alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Kalau yang sebagai bahasa negara itu berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. Yang terakhir, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Terus ada juga nih fungsi lain bahasa secara umum. Kalau secara umumnya kan alat komunikasi manusia, tetapi ada juga fungsi khususnya. Jadi sesuai tujuannya sebagai fatik, konatif, emotif, kultural, politis, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, berinteraksi, adaptasi sosial, dan sebagainya. Lalu ada sifat-sifat bahasa. Kalau secara sistematik, bahasa itu memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Lalu ada secara sifat arbitrary atau sukarela. Karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan juga makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka. Lalu ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Lalu manusiawi. Karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya bukan makhluk lainnya. Lalu komunikatif. Karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada 28 Oktober 1928, ya tentunya pada Sumpah Pemuda di bait ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, adanya bulan bahasa di bulan Oktober. Yang ketiga, awalnya dari bahasa Melayu serumpun dengan Malaysia. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa searching lagi gimana sejarahnya. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bab 25 pasal 36. Bab 15 pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara bersumber pada UUD 1945. Undang-undang dan peraturan presiden. Ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengulas isinya tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ada Undang-Undang Dasar Pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Peraturan Presiden. Yang pertama ada pasal 34. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. Lalu pasal ke-35 ayat 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.
Peraturan Presiden Pasal 33 Ayat 1, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Pasal 32 Ayat 1, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Pasal 32 Ayat 2, Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Lalu manfaat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar itu bisa memperlancar saat berkomunikasi antar suku, ras, dan juga daerah. Rasa nasionalisme dalam diri kita juga semakin meningkat. Lalu kita juga bisa menggambarkan pribadi yang kita miliki menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika masih ada kesalahan karena kami juga masih belajar. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman?